Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Biologi di bab Invertebrata. Poin pertama, ada ciri-ciri dari porifera. Yang pertama, porifera adalah hewan berpori dan hidup di perairan. 2. Lubang pori tempat masuknya air disebut ostium. 3. Bersifat lipoblastik, 2 lapis tubuh. 4. Metazoa paling sederhana. 5. Kerangka tubuh atau spikula dibentuk oleh skleroblast. 6. Lapisan kulit luar atau dermalnya berupa pinakosit. 7. Tak ada alat gerak atau non-flagel. 8. Rongga tubuhnya disebut spongokoel atau paragaster, dan yang ke-9 reproduksinya berupa aseksual, gema, dan seksual, itu fertilisasi dan hermafrodit. Selanjutnya, tipe salurannya adalah askon, sikon, dan leukonoid. 11. Alat cernanya adalah koanosit dan amoeboid atau sel kembara. 12. Yaitu respirasinya dengan absorb O2 lewat porosit. 13. Alat ekresinya dengan oskulum. 14. Contohnya adalah Spongiella sp dan Euspongia sp. Dan yang 15 adalah manfaat porifera adalah alat gosok tubuh dan untuk hiasan. Selanjutnya ada klasifikasi porifera. Yang pertama ada kelas Hexatinellida, yaitu rangka luar dari silikat, tipenya porosity askonoid, contohnya adalah Peronema sp. Yang kedua dari kelas Demospongia, rangka luar dari sponging, tipe porositnya leukonoid, contohnya adalah Spongiella sp. Dan yang ketiga adalah kelas Calcarea, rangka luar atau spikula dari kapur, tipenya porosit sikonoid dan contohnya adalah Scypha sp. Selanjutnya ada ciri-ciri Coleanterata atau ubur-ubur. Hewan berongga yang hidup di perairan tawar maupun asin, bersifat lipoplastik, tubuhnya simetris radial, alat geraknya berupa tentakel, mengelilingi mulutnya yang berupa oskulum sebagai alat ekresi. Pada tentakelnya dilengkapi dengan sel khusus Cnidoblas yang mengandung sel penyengat nepatokis. Stadium hidupnya polip atau menetap dan medusa atau bergerak bebas. Serta reproduksinya adalah aseksual berupa tunas atau buding dan seksual berupa fertilisasi eksternal. Lalu ada klasifikasi Coleanterata. Yang pertama dari kelas Hydrozoa. Umumnya jumlah tentakelnya 4 hingga 6. Contohnya adalah Hydrozoa sp atau polip dan Obelia sp atau polip dan medusa. Lalu yang kedua ada kelas Anthozoa. Contohnya adalah bunga karang dan akar bahar yang hanya ada bentuk polip. Yang ketiga ada kelas Scyphozoa. Kelas ini cirinya adalah dewasa dan larvanya bentuk medusa, stadium perkembangannya adalah bentuk polip. Contohnya adalah Aurelia sp atau ubur-ubur. Dan yang keempat ada kelas Ctenophora. Contohnya adalah Harmipora sp dan selamanya bentuk medusa. Selanjutnya ada ciri-ciri Platyhelminthes. Ciri-cirinya adalah bentuk tubuhnya pipih, bilateral simetris, bersifat diploplastik, aselotomata atau tidak berongga khusus, dan ekskresinya merupakan sel api atau flame cell. Alat cerna dan peredaran darahnya bergabung membentuk sistem gastrovaskular. Ada yang tidak mempunyai saluran pencernaan, reproduksinya berupa vegetatif, generatif, dan sifat hewan hermafrodit. Contohnya adalah Fasciola, cacing hati, Planaria, Scestoda atau cacing pita. Kelasnya meliputi kelas Turbellaria, kelas Trepanthoda, dan kelas Scestoda. Selanjutnya ada ciri-ciri Nemathelminthes. Cirinya adalah Nemathelminthes disebut dengan nematod, yaitu cacing giling dengan kedua ujung meruncing, dilindungi oleh kutikula, sudah dapat dibedakan jantan dan betina, bersifat diploblastik, umumnya bersifat patogen, pseudocelotoma atau rongga tubuhnya semu, reproduksinya generatif, sifatnya gonokoritis, dan contohnya adalah Ascaris lumbricoides atau cacing perut, Oxyuris vermicularis atau cacing kremi,
Filaria bancrofti atau cacing kaki gajah, dan Anylostoma sp atau cacing tambang. Selanjutnya adalah ciri-ciri Annelida atau cacing gelang. Bersifat triboblastik, tubuhnya simetris bilateral, segmentasi beraturan disebut metameri, sel matanya sejati, darahnya tipe vaskuler atau tertutup, sistem sarafnya tersusun bertangga kali, sistem pencernaannya sudah lengkap, ada mulut, faring, esofagus, usus, dan anus. Pada cacing, di belakang esofagus itu terdapat tembolok. Contoh anggotanya adalah Polychaeta pada Eunis sp atau cacing wawo yang sudah dibedakan jantan dan betina. Lalu ada Oligochaeta pada Lumbricus sp yaitu cacing tanah, dan Hirudinea pada Hirudo sp yaitu cacing lintah. Lalu ada peranan Annelida. Peranan Annelida ini yaitu untuk membantu menyuburkan tanah pertanian yang terdapat pada cacing tanah, sebagai sumber bahan makanan pada cacing Tubifax sp, sebagai sumber protein hewani pada cacing palolo dan wawo, dan mencegah pembekuan darah pada cacing lintah. Annelida ini meliputi 3 kelas. Yang pertama ada kelas Polychaeta. Contohnya Eunis atau cacing wawo, Lisidin cacing palolo, dan Nereis sp. Lalu untuk kelas Oligochaeta, contohnya adalah Lumbricus terrestris, dan kelas Hirudin, contohnya adalah Hirudomedicinalis. Selanjutnya adalah ciri-ciri Echinodermata. Echinodermata ini hidup di laut, tubuhnya dilindungi oleh duri atau spina sebagai kelanjutan dari endoskeleton dari bahan kapur. Bentuknya larva, bilateral simetris, dan dewasanya simetris radial. Bersifat tripoblastik, yaitu 3 lapis tubuh terdiri dari ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Alat geraknya dengan tentakel dan kaki ambulakral atau podia bentuk tabung. Ada sistem ambulakral atau pembuluh air yang alatnya berupa madreporid, saluran batu dan cincin. Sistem respirasinya dengan papula, podia, paru air, dan rongga insang, serta sistem sarafnya berupa cincin saraf dan saraf radial yang mempunyai susunan 5 lipat. Selanjutnya, Echinodermata ini reproduksinya dengan generatif. Sifat hewan hermafrodit dan gonokoritis. Alat reproduksinya di bagian pangkal lengan atau tentakel fertilisasi eksternal. Peranan Echinodermata ini sebagai pembersih ekosistem perairan dan sebagai bahan makanan. Contohnya adalah bintang laut, landak laut, dan teripang. Echinodermata ini meliputi 5 kelas. Yang pertama ada kelas Asteroidea, yaitu bintang laut. Yang kedua adalah kelas Echinoidea, yaitu landak laut. Yang ketiga kelas Ophiuroidea, yaitu bintang ular laut. Yang keempat kelas Crinoidea, yaitu lilia laut. Dan yang kelima adalah Holoturoidea. Selanjutnya ada ciri-ciri moluska. Moluska ini bersifat triboblastik, tubuhnya lunak, dan tubuh bilateralnya simetris. Rangkanya berupa eksoskeleton atau siput dan endoskeleton atau gurita dan cumi-cumi. Sistem sarafnya membentuk sistem saraf sentral dengan 3 ganglion. Sistem respirasinya dengan insang, lamella, kerang, pulmonum atau gurita, dan kulit epidermis. Sistem peredaran darahnya terbuka kecuali anggota Cephalopoda atau gurita. Sistem pencernaannya sudah lengkap dan alat cerna dan alat kelenjar cerna. Hermafrodit pada siput berupa ovotestis dan gonokoristis pada nautilus dan octopus. Reproduksinya secara generatif yaitu fertilisasi eksternal. Contohnya adalah siput, kerang mutiara, dan cumi-cumi. Selanjutnya ada filum moluska. Filum moluska ini meliputi 3 kelas. Yang pertama ada kelas Pelecypoda. Contohnya adalah Meleagrina, yaitu tiram. Yang kedua kelas Cephalopoda. Contohnya adalah loligo atau cumi. Dan yang ketiga adalah kelas Gastropoda. Contohnya adalah Ampullarea atau siput. Filum Arthropoda ini atau hewan beruas-luas meliputi 800.000 spesies. Rangka tubuh di luar atau eksoskeleton dan meliputi 4 kelas.
Yang pertama ada kelas Crustacea yang terdiri dari subkelas Entamostraca, yaitu udang rendah, contohnya Cyclops sp, dan subkelas Malacostraca atau udang tinggi. Ordonya ada Isopoda, ordo Depakopoda, dan ordo Stomatopoda. Lalu untuk subkelas Branchiopoda atau udang tambak kecil, contohnya Daphnia sp. Untuk subkelas Ostracoda atau udang purba, contohnya adalah Eucypris sp. Lalu untuk subkelas Copepoda, contohnya adalah Cyclops sp dan Caligus sp. Dan untuk kelas Cirripedia atau Bernacle, contohnya adalah Seculina sp dan Lepas sp. Yang kedua ada kelas Myriapoda. Myriapoda ini terdiri dari dua ordo. Yang pertama ada ordo Chilopoda, yaitu satu ruas dan satu pasang kaki. Dan ada ordo Diplopoda, yaitu satu ruas dan dua pasang kaki. Yang ketiga ada kelas Insecta atau serangga, yang terdiri dari subkelas Apterygota yang tak bersayap dan non-metamorfosis. Lalu yang kedua ada subkelas Pterygota atau bersayap. Superordonya adalah ordo Archaeptera, ordo Orthoptera, ordo Hemipteran, dan ordo Homoptera. Lalu ada subordo Holometabola, yaitu ordo Lepidoptera, ordo Siponoptera, ordo Diptera, ordo Hymenoptera, ordo Coleopatra, dan ordo Neuroptera. Dan yang keempat ada kelas Araconnoidea. Yang pertama ada ordo Scorpionidae, yaitu pada kalajengking dan kolobuku. Lalu ada ordo Pseudoscorpionidae pada kolobuku di rumah. Lalu ada ordo Opalionidae pada ajak-ajak atau kaki panjang. Lalu ada ordo Arachnida pada laba-laba burung dan laba-laba raksasa. Dan ada ordo Acarina pada caplak rambut dan caplak kudis. Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN Biologi di bab Invertebrata. Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika video ini bermanfaat. Teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.